Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan Retno Ayu. Ya, Retno? Baik, Retno, bagaimana suasana di Kementerian Pertanian Jakarta pasca sidang pledoi hari ini? Ya, Lovi, memang baru saja sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok selesai dengan agenda pledoi atau pembacaan nota keberatan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tadi memang bisa kita saksikan ada dua versi pledoi. Ada pledoi dari terdakwa Basuki Cahayapurnama yang langsung disampaikan di awal persidangan. Kurang lebih ada 5 lembar yang intinya Basuki Cahayapurnama mengaku dirinya menjadi korban atas kasus yang membawanya ke meja hijau hingga saat ini, dan justru itu ditegaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menyebut Buniani menjadi salah satu penyebab adanya banyaknya laporan dugaan penodaan agama dari video yang diunggahnya di media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan pledoi versi tim kuasa hukum Ahok yang berjumlah hingga 634 lembar, yang mungkin disebutkan diantaranya ada pembuktian kalau kliennya itu tidak terbukti bersalah dalam pasal yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum yakni 156, dan yang menyebutkan bahwa kliennya dituduhkan terbukti meremehkan atau melecehkan sebuah golongan, dalam hal ini disebutkan umat Islam. Namun dari isi pledoi dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menyebutkan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara jelas golongan yang dimaksud dalam hal ini atau dalam kasus ini. Kemudian ada juga kritisi terkait saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang dinilai ada beberapa yang masih berafiliasi dengan FPI, yang dinilai hal tersebut tidak objektif lagi dalam memberikan kesaksian untuk kasus yang menjerat kliennya tersebut. Dan sudah selesai pledoi tersebut digelar pada hari ini, dan seharusnya jadwal dilanjutkan dengan replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun tadi di muka persidangan JPU mengatakan bahwa tidak akan mengajukan replik dalam kasus ini. Itu artinya duplik yang diagendakan terhadap oleh pengacara Ahok juga tidak akan berlangsung, dan seharusnya memang kita harus mendengarkan replik, duplik, kemudian baru vonis. Namun karena replik dinyatakan oleh jaksa penuntut umum tidak akan diajukan, itu artinya kita akan bisa langsung melihat vonis atau putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim setelah sidang kali ini. Namun sudah ditentukan untuk vonis dan putusan yang akan diajukan oleh majelis hakim, yakni akan berlangsung pada 9 Mei 2017. Itu artinya 2 pekan dari sekarang kita akan bisa melihat pertimbangan dari majelis hakim terkait vonis yang akan dijatuhkan terhadap Basuki Cahayapurnama yang diduga menodai agama, yang dituntut 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Lovi. Terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta. Oke, Bang Nik, tadi harusnya begitu replik dibacakan, begitu duplik juga kembali dibacakan, tapi tadi semuanya tidak dibacakan, jaksa penuntut umum, maka hakim memutuskan untuk vonis. Apakah memang aturan hukumnya seperti itu? Jadi gini, replik duplik itu tidak perlu harus secara tertulis. Tadi dikatakan oleh jaksa penuntut umum dalam replik lisannya. Jadi jaksa melakukan replik, bukan tidak melakukan replik. Okay. Jaksa langsung melakukan replik tapi secara lisan, bahwa jaksa tetap pada tuntutannya. Kemudian penasihat hukum juga melakukan duplik, namun secara lisan, dengan mengatakan bahwa penasihat hukum tetap pada pembelaannya. Jadi replik duplik sudah dilakukan walaupun secara lisan, dan itu sah-sah saja secara hukum. Tidak melanggar aturan hukum yang ada. Karena replik duplik itu tidak harus tertulis, secara lisan pun untuk mempersingkat waktu. Itu bisa saja. Dan kemudian hakim setelah replik duplik secara lisan itu, hakim menentukan bahwa pada sidang selanjutnya adalah putusan hakim. Oke. Gitu. Baik, Bang Nik, sebelum kita lanjutkan, kita harus live dulu bersama dengan Reni Anggreni untuk mengetahui bagaimana situasi di luar pagar Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Reni, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Lovi, meskipun sidang saat ini sudah selesai, yaitu sidang pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama, dan di belakang saya merupakan tadi memang sempat ramai oleh massa dari kontra Ahok, namun saat ini mereka tengah melakukan istirahat sejenak, yaitu sholat berjamaah bersama dengan ratusan massa yang hadir untuk mengawal jalannya persidangan. Dan tadi juga kami sempat mendengarkan sejumlah orasi dari massa kontra Ahok, di mana mereka berharap bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh Basuki Cahayapurnama tidak meringankan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan mereka berharap bahwa Basuki Cahayapurnama tetap dituntut selama 5 tahun penjara. Dan tidak hanya itu juga, bahwa mereka akan melakukan aksi lainnya, yaitu pada tanggal 28 akan melakukan sholat berjamaah dan juga aksi protes ke kementerian, atau maksud kami ke Pengadilan Jakarta Pusat, dan pada 9 nanti pada saat putusan dari hakim nantinya mereka juga akan melakukan aksi yang sama di gedung Kementerian Pertanian, yaitu untuk mengawal jalannya persidangan. Dan untuk saat ini juga memang nantinya jika persidangan setelah selesai dilakukan, nantinya akan ada pembubaran massa, yaitu pensterilan area, dan akan dibuka kembali jalanan ataupun area di sekitaran gedung Kementerian Pertanian. Untuk sementara, Lovi. Baik, terima kasih Reni Anggreni melaporkan langsung dari luar pagar Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Oke, Bang Nik tadi sedikit menjelaskan tentang golongan penduduk tadi yang mungkin kita bisa dengan arti hukum yang sama begitu tentang golongan penduduk yang tadi disinggung oleh tim kuasa hukum. Silakan. Jadi saya bacakan dulu tentang pasal 156 ya. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Yang dikatakan dalam pasal ini tentang golongan penduduk ya. Golongan dalam pasal ini menyatakan berikutnya adalah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan, dan kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. Nah, kalau kita melihat di dalam rumusan pasal 156 KUHP, terdapat unsur objektif di situ. Unsur objektifnya apa? Unsur objektifnya adalah di depan umum. Nah, kemudian menyatakan atau memberikan pernyataan. Kemudian mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan. Kemudian terhadap satu atau lebih dari golongan penduduk Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan dalam tuntutan jaksa itu memenuhi unsur 156 KUHP, dalam tuntutan jaksa ya, bahwa dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP ini, itu disebut merupakan strafbipalende atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Nah, artinya pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP ternyata telah dilakukan oleh pelaku di depan umum. Jika perbuatan seperti yang dimaksud di atas tidak dilakukan di depan umum, maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena melanggar ketentuan pasal 156 bila tidak dilakukan di depan umum. Namun kalau dilakukan di depan umum itu dapat dipidana, itu unsur objektifnya. Nah, dengan adanya syarat di depan umum itu perlu diketahui bahwa perbuatan yang terlarang atau ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu harus dilakukan di depan umum. Nah, faktanya ketika di Kepulauan Seribu itu di depan umum. Nah, itu memenuhi unsur objektif pertama. Unsur objektif kedua adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu adalah uitinggeven. Uitinggeven yang diterjemahkan oleh para penterjemah dengan kata menyatakan. Nah, berasal daripada satu pokok kata uiten, ya kan? Kemudian kita dapat mengartikan bahwa perbuatan tersebut menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan. Maupun dengan kata-kata atau tindakan lainnya. Nah, dengan adanya mengucapkan aja itu sudah masuk dalam unsur delik ketika dia mengucapkan tentang Al-Maidah. Walaupun stressingnya kalau dalam 156 itu ditujukan sesuai dengan pledoi dari penasihat hukum tadi ditujukan pada politisi-politisi tertentu atau lawan politik daripada
Basuki Cahayapurnama. Namun disayangkan ketika dikatakan dilakukan oleh politisi-politisi tertentu atau lawan politik dari Basuki Cahayapurnama, tidak disebutkan siapa politisinya dan siapa lawan politiknya. Berarti kalau dikatakan dilakukan oleh politisi-politisi tertentu, ini kan menggeneralisir. Nah, harus dibuktikan oleh penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Basuki Cahayapurnama sendiri bahwa lawan-lawan politik dalam pilkada yang telah melakukan itu adalah si A, si B, si C. Nah, sehingga bisa jelas siapa berbuat apa, subjek hukumnya gitu loh. Kemudian unsur objektif ketiga yaitu mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap golongan tertentu. Apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan dan kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dipidana. Nah, buktinya bahwa kebencian itu atau permusuhan itu sudah masuk di dalam kelompok tertentu atau golongan tertentu, yaitu golongan masyarakat yang beragama Islam. Oke, Bang, ini kita tahan dulu, kita akan melihat pernyataan dari Basuki Cahayapurnama berikut ini. Negeri ini memang salah arah. Yang korupsi merajalela, anggaran dimainkan, mau nggak mau saya mesti teriak dong, arahnya salah. Kalau arahnya ke sana terus, rakyat nggak ada pembangunan. Kamu lihat aja 2 tahun ini, 3 tahun ini pembangunan luar biasa di Jakarta. Uang gitu hemat. Semua jaminan tunjangan dapat. Nah itu karena kita ngarahnya benar. Walaupun orang ini yang ngamuk. Orang selama ini ke utara kok kamu ke selatan gitu loh. Nah saya itu jelasin itu anak-anak. Tapi juga kamu mesti siap. Kalau kamu terkapar, yang teriak ketakutan cuma keluarga kamu. Belum tentu ikan yang kamu tolong, yang bersyukur, berterima kasih sama kamu. Dia boleh merasakan semua jaminan, tapi kalau kebencian arahnya beda, dia nggak akan terima kasih sama kamu. Nah kita harus siap. Makanya saya kasih judul pledoi adalah melayani walaupun difitnah. Tetap melayani walaupun difitnah. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini jelasin aja. Ya. Baik, oke, kita jelaskan ya dari sisi hukum materialnya. Tadi sudah kita bacakan secara gamblang bahwa tidak ada unsur sengaja. Pak Permadi, banyak yang kecewa atas tuntutan dari sidang pekan lalu begitu. Banyak yang kecewa karena banyak sekali bentuk-bentuk aksi demonstrasi, protes begitu. Anda sebagai memang dengan kasus yang serupa, apa sih tuntutannya untuk nanti vonis hakim? Tuntutan saya tidak saya tujukan kepada Ahok, tapi kepada siapapun yang dituduh melanggar pasal 156, 156A. Itu tidak bisa dipisahkan. Jaksa itu memisahkan alternatif. Tidak ada itu alternatif. Ini atau ini dan ini. Sebab apa? Perasaan tersinggung itu ada sebagai akibat apa? Sebagai akibat agamanya dilecehkan. Kalau agamanya dilecehkan, dia nggak tersinggung, dia nggak akan demo. Jadi jaksa telah keliru sekali menafsirkan dan seenaknya sendiri menafsirkan pasal-pasal itu. Saya menuntut perlakukan Ahok sama dengan kami-kami yang dituduh melanggar pasal 156, 156A. Jadi jangan diskriminatif, apalagi rasialis. Siapa yang memulai rasialis? Saya tidak menuduh, tapi fakta menunjukkan demikian. Bagaimana komentar-komentar teman rekan-rekan yang lain? Oh, yang semua juga sama. Arsvendo sudah sama. Kenapa Ahok tidak diperlakukan dengan saya? Saya kena 7 tahun. Padahal ancamannya paling sedikit 5 tahun. Tapi Arsvendo kena 7 tahun. Lia Aminuddin kena berapa tahun? Gavatar kena berapa tahun? Semua kena. Jadi kalau Ahok sampai dihukum percobaan, ini kita lihat permainan jaksa dan pengacara. Jaksa tidak sungguh-sungguh menuntut Ahok. Dia sudah menuntut paling berat menurut jaksa. Artinya hukuman percobaan 1 tahun dalam 2 tahun. Nah, itu sudah berat sekali. Kalau dia menanggapi lagi, percuma. Jadi tidak sungguh-sungguh lah untuk menuduh Ahok. Tidak menuntut Ahok. Sebaliknya, pengacara juga sama saja, sudah menganggap jaksa menyerahkan pada dia, udah sekarang bola di tangan hakim. Hakim sekarang berani memutuskan atau tidak. Baik, 1 tahun penjara, 2 tahun percobaan, sudah maksimal menurut Anda? Itu tuntutan hakim. Kalau tuntutan jaksa, hakim tidak mungkin melebihi.
paling sama, kalau mengurangi lebih parah lagi. Baik, oke. Kepada Bang Nik, harapan Anda untuk vonis pekan depan, Bang Nik? Ya, jadi harapan saya hanya pertama hakim harus memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 64 yang masih berlaku sampai dengan saat ini, detik ini tahun 2017 masih berlaku, di mana dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 516 garing P garing 1191 garing M 1964 tertanggal 25 Mei 1964 perihal penghinaan terhadap agama. Di situ dinyatakan bahwa karena agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohaniah, maka Mahkamah Agung anggap perlu untuk menginstruksikan kepada Kepala Pengadilan seluruh Indonesia untuk tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberikan hukuman berat. Ini surat edaran Mahkamah Agung yang masih berlaku dari tahun 64 sampai sekarang. Kemudian hakim juga harus melihat pada Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1. Dalam Undang-Undang nomor 48 2009 tersebut dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini perlu dilakukan. Sehingga jangan sampai masyarakat tidak merasa bahwa rasa keadilannya itu dipenuhi oleh pengadilan sebagai benteng terakhir dari suatu pencari keadilan. Itu masyarakat akan melakukan suatu keadilan berdasarkan maunya dia sendiri. Nah, ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tidak boleh. Karena negara kita adalah negara hukum, maka segala sesuatu harus menggunakan asas legalitas dalam hukum itu sendiri. Nah, sehingga tidak boleh menyimpang dari hal-hal demikian. Dan jangan lupa jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini seperti saya katakan tadi di awal, jurisprudensi ini walaupun kita bukan negara yang menganut paham jurisprudensi dan jurisprudensi itu tidak mengikat, maka jurisprudensi itu bisa dipakai dan bisa tidak. Namun hal tersebut harus kita lihat bahwa setidaknya baik jaksa penuntut umum maupun hakim harus dia mempertimbangkan dengan adanya jurisprudensi sehingga bisa menciptakan rasa keadilan masyarakat. Kenapa Pak Permadi dihukum, kenapa Arswendo dihukum, kenapa Lia Eden, HB Yasin, Ahmad Musadek dihukum, kenapa yang ini kok tidak dihukum. Nah, ini suatu pertimbangan yang perlu dilihat dari satu jurisprudensi yang ada. Sehingga ini merupakan satu kewajiban bagi hakim untuk dalam memutuskan suatu perkara nantinya, dia harus melihat hal-hal yang sudah diketahui umum, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Jadi di samping alat bukti itu berupa saksi, kemudian ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ada di ayat 2 itu adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Itu harus dipertimbangkan oleh hakim juga. Baik, terima kasih Pak Nikolai Aprilindo dan Pak Permadi, pengamat hukum, setelah hadir di studio kami, dan kita nantikan begitu bagaimana keadilan dari vonis yang akan berlangsung pekan depan. Baik. Demikian breaking news sidang pledoi Ahok.